wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Yang kami hormati Mudir UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Yang kami hormati murabbi-murabbiyah, musyrik-musyrifah, serta seluruh mahasantri dan mahasantriwati angkatan kelima yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin umat, pembawa rahmat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Acara pembukaan kegiatan pemondokan asrama angkatan kelima UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Siti Rubiah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim. Semoga dengan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, laporan dari Mudir UPT Mahat Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Antasari Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MA, yang terhormat Bapak Haji Syamsuddin selaku Sekretaris UPT Mahat UIN Antasari, para murabbi dan murabbiyah selama 1, 2, 3, dan 4, dan juga para musyrif musyrifah, serta hadirin dan hadirat, para mahasantri mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berharga ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, walaupun lewat media online ini, dalam rangka pembukaan pembelajaran tahap 5 Ma'had UIN Antasari. Para mahasantri dan mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awalnya pembelajaran tahap 5 ini dirancang dengan 2 cara, yaitu dengan cara online dan juga dengan cara pemondokan di asrama. Akan tetapi karena wabah pandemik ini tidak berakhir, oleh Rektor UIN Antasari setelah kami berkonsultasi dengan beliau, maka diputuskan bahwasanya pembelajaran tahap 5 ini dilakukan secara penuh dengan cara online. Para mahasantri dan mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya walaupun kegiatan kita yang dilakukan ini dengan cara online tidak terlalu mengurangi kualitas pembelajaran ini, sehingga kita banyak mendapatkan manfaat dan ilmu dari kegiatan pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini nanti ada beberapa materi yang akan kami berikan kepada mahasantri dan mahasantriwati, yaitu
materi keagamaan seperti fikih, tauhid, dan akhlak, dan akan ditambah juga dengan wawasan kebangsaan serta kegiatan sitting goal. Selain itu, ada beberapa penugasan yang juga kami berikan kepada mahasantri dan mahasantriwati, dan ini sifatnya wajib dilakukan dan juga menjadi syarat kelulusan bagi para mahasantri dan mahasantriwati, yaitu harus dan wajib melaksanakan salat tahajud, witir, membaca Al-Quran, dan juga melaksanakan salat duha, dan ini wajib dilakukan setiap hari dan tidak boleh ada kekurangan satupun. Para mahasantri dan mahasantriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kami juga yang lain adalah walaupun kegiatan ini dilakukan dengan daring dan penugasan-penugasan yang kami lakukan itu pengawasannya tidak melekat dan dilakukan secara mandiri oleh para mahasantri dan mahasantriwati di rumah, kami sangat mengharapkan kejujuran dari para mahasantri dan mahasantriwati untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan kejujuran inilah yang merupakan nilai tertinggi dan ini akan menjadi modal berharga dalam kehidupan kita, baik kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang. Para mahasantri dan mahasantriwati serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dilaporkan kepada Bapak Rektor bahwasanya kegiatan ini akan dilakukan selama 2 bulan penuh, yakni dari tanggal 20 Juli ini hingga tanggal 20 September nanti akan berakhir. Dan kegiatan ini diikuti oleh 390 orang, 117 orang adalah laki-laki dan nanti akan ditempatkan di asrama 4, dan 273 orang perempuan yang ini akan disebar nanti ke dalam 3 asrama, 1, 2, dan 3 masing-masing berjumlah 91 orang. Para mahasantri dan mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kami memohon kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MA, berkenan kiranya memberikan sambutan dan membuka pembelajaran tahap 5 ini secara simbolis, dan terakhir kita berdoa mudah-mudahan wabah pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara normal dan kita kembali ke kampus secepatnya untuk bisa mengadakan perkuliahan dan juga kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin sekaligus membuka secara resmi kegiatan pemondokan asrama angkatan kelima OPT Mahat Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Ma'had Al-Jami'ah Dr. Haji Ahmad Mujahid MA,
Yang saya banggakan para murabbi dan murabbiyah, musyrif-musyrifah, dan yang saya cintai seluruh mahasantriwati, santri, mahasantri sekalian yang mengikuti kegiatan Ma'had Al-Jami'ah angkatan ke-5 tahun 2020 ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup dalam keadaan yang sehat walafiat, meskipun kita saat ini berada dalam kondisi krisis kesehatan global, yaitu krisis COVID-19. Saudara-saudara sekalian, kegiatan Ma'had Al-Jami'ah tahun ini karena situasi yang sangat berbeda dengan situasi normal biasa, kita terpaksa melaksanakannya secara daring atau secara online. Ini tentu demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Sambil berdoa dan memohon kepada Allah semoga vaksin untuk COVID-19 ini segera bisa ditemukan oleh para ilmuwan dan kita akan bisa kembali berkegiatan seperti biasa. Kegiatan Ma'had Al-Jami'ah ini adalah kegiatan yang rutin dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa UIN Antasari. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok yang perlu saudara-saudari sekalian sadari. Yang pertama adalah visi dari Ma'had Al-Jami'ah kita, yaitu sebagai pusat pembinaan integrasi ilmu dan amal. Jadi di Ma'had Al-Jami'ah ini kita tidak hanya belajar teori-teori, tetapi kita diharapkan melaksanakan dan mempraktekkan teori-teori itu. Karena dia tidak sekedar ilmu, tetapi kita menginginkan ilmu yang berwujud menjadi amal. Seperti yang dikatakan di dalam hadis, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu yang tanpa menjadi amal itu laksana pohon yang tidak berbuah. Karena itu kita tidak ingin ilmu pengetahuan yang kita dapatkan tentang agama ini itu hanya sekedar pengetahuan di kepala kita, tetapi kita ingin menjadi amal, menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan visi itu, maka misi yang kita tetapkan untuk Ma'had Al-Jami'ah itu ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu dasar keislaman sebagai pandangan hidup dan praktik ibadah keseharian. Nah, di sini kita tidak ingin Anda hanya belajar agama seperti hafalan saja, tetapi agama sebagai pandangan hidup, artinya agama sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Karena itu yang diperlukan di sini adalah penghayatan keagamaan yang mendalam, bahwa Anda belajar fikih, akhlak tasawuf, sikap yang baik kepada orang lain, baik itu yang sesama agama atau yang berbeda agama. Bagaimana Anda bersikap kepada sesama warga negara Indonesia dan sesama warga dunia. Sikap-sikap seperti itu tidak cukup hanya secara teoritik dipahami, tetapi juga dihayati sebagai pandangan hidup. Dan demikian juga praktek ibadah, ya. Nah, praktek ibadah yang diajarkan di sini tidak sekedar begini caranya zikir, begini caranya salawat, begini caranya tahajud, tetapi Anda diminta untuk mengamalkannya, mempraktekkannya.
Ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua, misinya adalah menanamkan nilai-nilai Islam wasatiyah yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan budaya keislaman lokal. Nah, di sini kita ingin saudara-saudara sekalian menghayati agama Islam sebagai agama yang moderat, agama yang tidak ke kiri atau ke kanan, yang di dalam Al-Quran disebut ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, di sini saudara-saudara diharapkan menjadi orang-orang yang terbuka kepada perbedaan tanpa kehilangan pendirian. Nah, ini sangat penting. Jadi kita bukan berarti kehilangan pendirian ketika kita menghormati perbedaan dalam agama, baik itu perbedaan dalam paham suatu agama kita sebagai sesama umat Islam ataupun perbedaan dengan umat lain. Kita tetap memiliki pendirian, tapi pada saat yang sama kita tetap menghormati perbedaan itu. Itulah sikap wasatiyah. Kita juga memiliki pandangan bahwa Islam dan kebangsaan, Islam dan keindonesiaan itu tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling mendukung, saling mengisi satu sama lain. Kita menerima Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi titik temu di antara seluruh kekuatan dan elemen bangsa Indonesia, karena kita percaya dan yakin bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kita juga menghargai nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya Banjar yang sangat dekat dan lekat dengan nilai-nilai Islam, sehingga kita tidak bersikap tercerabut dari akar budaya kita, tetapi tetap berpijak pada budaya lokal tersebut yang dalam istilah saya disebut dengan berbasis lokal, berwawasan global. Kita tetap juga berwawasan secara internasional meskipun kita berpijak pada budaya lokal. Nah, ini nanti akan Anda rasakan dalam berbagai pelajaran yang diberikan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, misinya adalah menumbuhkan motivasi untuk mencapai cita-cita melalui pendidikan di UIN Antasari. Nah, di sini saudara-saudara nanti akan diberikan materi terkait dengan bagaimana saudara menentukan tujuan Anda kuliah di sini. Anda mau ngapain kuliah di UIN Antasari? Apa cita-cita yang ingin Anda capai? Lalu bagaimana Anda menyusun rencana setiap semester, setiap tahun, kapan Anda harus mengambil mata kuliah A dan B, kapan Anda mau KKN, kapan Anda mau skripsi, dan seterusnya ya. Itu Anda akan diarahkan ke sana melalui berbagai pelatihan yang diberikan di dalam program ini. Nah, dengan harapan nanti ke depan Anda bisa mewujudkan cita-cita tersebut, dan kami berusaha juga memberikan pendampingan terhadap saudara-saudara melalui konseling yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UIN Antasari yang bekerja sama dengan Ma'had Al-Jami'ah. Jadi saudara akan didampingi untuk bisa sukses mencapai cita-cita di UIN Antasari ini sesuai dengan program yang Anda tentukan sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan di Ma'had Al-Jami'ah. Nah, saudara-saudara sekalian, tiga hal itu tentu tidak mudah untuk bisa dicapai, tetapi dengan bekerja keras dan bersama-sama, saudara akan bisa mencapai cita-cita yang sudah digariskan itu, atau misi yang sudah digariskan untuk dikerjakan dan dilaksanakan di Ma'had Al-Jami'ah. Nah, dalam kaitannya dengan situasi yang sangat terbatas ini, saya berharap saudara-saudara tetap mengikuti kegiatan ini dengan serius dan intensif. Kami sudah melaksanakan persiapan-persiapan yang dibutuhkan agar kegiatan ini efektif. Kami akan memberikan
bobot kegiatan yang lebih intensif pada bulan pertama, karena saudara-saudara masih belum kuliah aktif di kampus, sehingga kami berharap pada bulan pertama ini lebih intensif berbagai tugas dan kegiatannya agar tidak mengganggu perkuliahan di bulan kedua, karena pada bulan kedua nanti saudara-saudara sudah mulai memasuki semester baru, sehingga kami khawatir akan terganggu kalau nanti tugas-tugas semakin banyak. Karena itu tolong itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, nanti saudara-saudara akan didampingi oleh para musyrif dan musyrifah. Jadi komunikasi itu akan dilaksanakan pembelajaran melalui bantuan dari musyrif dan musyrifah. Komunikasi melalui situ, baik itu materi dalam bentuk digital, baik tertulis atau video, yaitu akan dibagikan pada jam dan waktu yang telah ditentukan oleh para musyrif dan musyrifah kepada saudara-saudara sekalian. Nah, nanti untuk tanya jawab, komunikasi dengan narasumber juga dilaksanakan melalui grup yang dibentuk oleh musyrif dan musyrifah masing-masing. Kami berharap dengan cara ini komunikasi akan terus berjalan dengan lancar dan baik selama kegiatan ini. Kami juga tengah mengusahakan untuk memberikan bantuan sedikit uang untuk, atau pulsa sebenarnya ya, kuota internet untuk para mahasiswa yang mengikuti kegiatan Ma'had Al-Jami'ah pada tahap yang kelima ini. Nah, hanya saja kami masih menunggu revisi anggaran, dan mudah-mudahan ini segera bisa terwujud sehingga saudara-saudara sekalian bisa terbantu kegiatan ini dengan sedikit bantuan dari anggaran yang ada di kampus kita. Nah, kemudian nanti di akhir seperti biasa juga akan ada evaluasi kegiatan ini. Jadi saudara-saudara yang tidak serius mengikuti kegiatan ini ya tentu bisa saja tidak lulus ya. Karena itu saya berharap saudara-saudara tetap serius, sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, karena tujuannya bukan untuk kami, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan dan kesuksesan saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin, yang merupakan cita-cita saudara dan juga cita-cita keluarga, cita-cita seluruh masyarakat kita di Banua ini. Demikian dari saya, semoga saudara-saudara sukses dan berhasil mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Mudir Ma'had Al-Jami'ah, para murabbi-murabbiyah dan musyrif-musyrifah, dan saya ucapkan selamat bekerja, dan marilah kita berdoa bersama-sama semoga krisis COVID-19 ini segera berlalu dan kita akan kembali bisa masuk asrama seperti biasa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara lebih intensif. Demikian dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mengemban amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, pembacaan doa. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Haji Muhammad Syamsuddin Nur MA. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن ونقض قلوبنا من الحقد والحسن ولا تجعل علينا تباعا لأحد اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم ونسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا
والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر أسناننا وانقطاع أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup kegiatan atau acara kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dan ampun apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.